Bismillah, teman-teman. Kalau kemarin kita mungkin menyaksikan peristiwa yang sangat menyakitkan, yaitu meninggalnya seorang musafir di masjid, karena mungkin masjid atau DKM-nya kurang bisa mengelola masjid dengan baik. Sekarang kita akan melihat masjid yang Masya Allah luar biasa ya, yang pelayanannya luar biasa. Ini adalah masjid sejuta pemuda, masjid sejuta pemuda yang berada di Sukabumi. Masya Allah, kalau kita perhatikan konten-kontennya sangat luar biasa ya, karena dia sangat 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 memperhatikan para jemaahnya. Bahkan salah satu yang viral itu adalah ketika eh, jemaah masjid ini dibuat semacam kayak kafe seperti ini nih. Misalkan Mas, jadi Silakan di kita Mas. itu ada minuman, ada Mohon maaf nih Mas nih, bukannya di masjid tuh nggak boleh jualan ya? Kopi yang kita sediakan di sini. Maaf nih Mas, kok kopinya kayak gini Mas ya? Izin kalau kurang berkenan ya mohon maaf adanya segitu. menyediakan ada healthy drink. Nah, itu healthy drink itu sangat kita ada lambung nyaman dan juga lambung sehat. Karena Ya. saya dulu pernah kesini, Aku pernah juga. cuman lagi gabut naik motor sama beliau tuh. Iya, iya. Oh iya. Renov. Iya, iya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, di sini ada semacam kayak kafe ya. Ada kafe yang semacam kayak, kalau mungkin kalau kita boleh bilang ini seperti kopi-kopi, tempat kopi-kopi gitulah. Bayangkan, masjid bukan hanya fungsinya untuk sholat, tapi dia berfungsi untuk eh, melayani umat dengan baik. Datang ke Masjid Sejuta Pemuda ini, makanya qadarullah mesin kita tidak kuat untuk melayaninya. Hari ini nggak ada kopi nih Mas. Jadi hari ini gak ada kopi teman-teman, tapi jangan khawatir. Selain kopi, Nah, bayangkan, andai semua masjid bisa seperti ini, dalam artian tidak usah mewah seperti sampai mendatangkan barista atau punya alat kopi sendiri, cukup dengan eh, minuman ala kadarnya, kopi saset biasa atau bahkan teh manis saja, itu mungkin sudah sangat luar biasa. Jadi semuanya harus, masjid itu kita harus berpikir jauh. Masjid itu bukan hanya untuk masjid itu bukan hanya untuk eh, sholat, pengajian selesai, tidak. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid itu adalah semacam pusatnya, pusatnya segala aktivitas. Bahkan kalau ada masalah, semua itu datang ke masjid. Jadi masjid itu ya sekarang itu semacam kayak sudah mengalami apa ya, sudah mengalami semacam kayak penurunan fungsi. Zaman dahulu masjid itu fungsinya untuk segala masalah dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa, insya Allah masjid bisa menyelesaikannya. Tapi sekarang fungsi masjid itu hanya sebagai untuk tempat sholat dan pengajian, tidak lebih tidak itu. Dan mungkin masjid seperti Masjid Sejuta Pemuda ini mungkin hanya berapa ya yang ada di Indonesia, mungkin sangat jarang sekali lah. Andai ada pun mungkin itu hanya sedikit. Nanti kita akan lihat eh, masjid mana lagi yang pelayanannya terbaik. Tapi untuk sekarang mudah-mudahan teman-teman bisa mulai tahu bahwa kejadian yang kemarin yang di Sibolga itu mudah-mudahan menjadi salah satu yang pertama dan terakhir, bahwa masjid itu tidak ramah terhadap jemaahnya sendiri, bahkan terhadap umat muslim. Kalau teman-teman perhatian nih, ada salah satu kontennya di konten eh,
Kita masih cari dulu teman-teman. Hmm. Hmm. Kalau nggak salah saya pernah lihat di sini kontennya untuk non muslim, bahkan orang non muslim saja bisa sampai dilayani seperti itu. Jadi jangan khawatir. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak akan kekurangan masjid-masjid yang luar biasa seperti itu. Insya Allah. Mungkin teman-teman nanti bisa komen, bisa kode masjid di teman-teman gimana?